Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang deskriptif data. Pada video sebelumnya sudah Budina bahas tentang frekuensi dan deskriptif data. Untuk kali ini Budina akan membahas tentang cross-tab, kemudian case summary in row, dan OLAP cubes. Yang pertama kita akan membahas tentang cross-tab. Apa sih cross-tab itu? Cross-tab itu bisa dikatakan sebagai tabulasi silang. Jadi pada prinsipnya cross-tab itu menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom. Contohnya ya, misalkan kita akan membuat cross-tab antara variabel gender dengan variabel asal SLTA. Nah, maka langkah-langkahnya adalah seperti ini. Kita masih menggunakan file data mahasiswa baru. Kemudian langkah-langkahnya untuk membuat cross-tab antara gender dan asal SLTA. Langkah-langkahnya kita ketik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih yang cross-tab di sini. Kalau sudah diklik, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian tadi kita akan membuat cross-tab antara gender dan asal SLTA. Nah, kalian bisa masukkan ke kolomnya row mana yang merupakan baris dan mana yang merupakan kolom. Misalkan yang merupakan barisnya kita masukkan adalah asal SLTA. Kemudian kolomnya kita masukkan gendernya. Nah, kalau sudah, kemudian langsung saja kita tekan OK. Nah, maka akan keluar output seperti ini. Nah, ini adalah output dari cross-tab antara asal SLTA dengan gender. Nah, jadi akan disimpulkan seperti ini. Ini bisa dibaca ya, kesimpulannya seperti apa. Jadi di sini didapatkan bahwa asal SLTA yang berasal dari MA itu prianya ada 7. Kemudian yang berasal dari MA wanitanya ada 7. Yang berasal dari MA totalnya ada 14. Kemudian yang dari SMK prianya ada 4, wanitanya juga ada 4. Totalnya 8. Yang dari SMU prianya ada 3, wanitanya ada 5. Totalnya yang ada di SMU, yang berasal dari SMU itu ada 8. Nah, jadi totalnya kalau misalkan di sini total pria ada 14, wanita 16 dan totalnya semuanya 30. Jadi itu kegunaan untuk cross-tab. Nah, misalkan tadi antara row dan kolomnya dibalik, nggak masalah. Kita coba lagi ya. Misalkan kita coba lagi ke analyze, kemudian deskriptif statistik, kita masuk cross-tab. Misalkan kita balik sekarang. Yang row-nya itu gender, kolomnya asal SLTA. Kita klik OK. Nah, karena tadi Budina outputnya nggak ditutup, maka akan keluar di bawahnya ya. Sudah Budina jelaskan di video sebelumnya, bahwa jika dalam output SPSS, jika sudah keluar satu kali, maka dia akan hasilnya, kalau tidak ditutup, akan numpuk di bawahnya. Seperti ini hasilnya. Jadi, di sini gendernya sebagai baris, kemudian yang sebagai kolom adalah asal SLTA. Cara membacanya pun juga sama. Berarti di sini artinya yang gender pria yang berasal dari MA ada 7, SMK 4, SMU 3. Total pria ada 14. Jadi cara membacanya pun juga sama. Itu untuk kegunaan dari cross-tab. Nah, selanjutnya adalah tentang case summary in row. Nah, ini outputnya jangan lupa kalau misalkan sudah selesai output kita bahas untuk output cross-tab, lebih baik outputnya kita simpan terlebih dahulu. Misalkan mau disimpan di mana, gitu ya. Misalkan kalian beri nama output cross-tab. Nah, ini kalau output dia bentuknya .spv.
Tapi kalau data dia bentuknya .sav. Ini perlu diperhatikan. Kemudian kita save. Kalau sudah di save, namanya sudah berganti output cross tab, kita lebih baik outputnya kita tutup kembali. Supaya nanti ketika kita olah data lagi, itu outputnya muncul output yang baru. Berikutnya adalah kita akan mencoba tentang case summary in row. Apa sih case summary in row? Case summary itu dia menyajikan ringkasan suatu variabel dengan tampilan setiap kasus. Jadi di sini case summary in row itu datanya disajikan menurut barisnya. Jadi misalkan kita akan membuat case summary in row variabel usia, kemudian variabel name, berdasarkan pendidikan terakhir pada data mahasiswa baru. Jadi kalau case summary in row kita bisa menggunakan 3 variabel. Tetapi kalau tadi yang cross tab itu kita hanya 2 variabel, yaitu 2 variabel itu sebagai baris dan sebagai kolom. Tetapi kalau case summary in row kita bisa menggunakan 3 variabel. Misalkan kita menggunakan usia, name, dan juga adalah asal SLTA-nya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Kita ke analyze ya, karena kita memang banyak bekerja di sini, di analyze. Kemudian pilih report yang paling atas. Kemudian kalian pilih report summary in row. Nah, ini. Nah, sekarang yang perlu kalian masukkan di sini data kolomnya. Misalkan kita akan memasukkan tadi kan ingin melihat variabel usia dan name berdasarkan asal SLTA-nya. Maka di sini data kolom variabelnya kita isi dengan usia dan kita isi juga dengan name. Kemudian kolomnya, kolom variabelnya kita isi dengan asal SLTA. Seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk ini aktifkan display cache di sini, dicentang ya ini. Jangan lupa ini dicentang. Kemudian kalau sudah klik OK. Nah, maka ini adalah output dari case summary in row. Artinya bisa dibaca bahwa di sini yang asal SLTA-nya dari MA untuk usia 23 itu ada yang name-nya 67,1. Yang usianya 21 ada yang name-nya 70,4. Kemudian juga ada yang usianya 21 name-nya 57,9. Berdasarkan data tadi dari data mahasiswa baru. Kemudian yang SMK juga seperti ini, usia 22 ada yang name-nya 65,2, usia 25 ada yang name-nya 63,4 dan seterusnya. Ini adalah hasil dari output case summary in row. Seperti itu. Kalau sudah, misalkan sudah keluar, kalau ini pengen dipindahkan ke Word, seperti biasa ya, tinggal di copy, paste, kemudian pindahkan ke Word. Nah, kalau sudah, kita akan yang terakhir adalah OLAP queues. Jangan lupa ini disimpan terlebih dahulu, supaya tidak menumpuk nanti. Misalkan diberi nama output case row misalkan. Kemudian disimpan. Setelah disimpan, jangan lupa outputnya ditutup kembali. Karena misalkan outputnya sudah disimpan, tetapi tidak kalian tutup, maka ketika kita akan olah data baru lagi, tetap datanya akan menumpuk di bawah. Jadi jangan lupa setelah disimpan, kemudian ditutup. Nah, yang terakhir yaitu kita akan OLAP queues. Apa itu OLAP queues? Jadi OLAP queues itu digunakan untuk meringkas data secara praktis. Jadi untuk meringkas data secara praktis yang bisa mencakup banyak variabel. Itu adalah untuk OLAP queues. Misalnya ya, untuk OLAP queues kita akan melihat variabel name berdasarkan dari variabel usia dan variabel gender. Jadi kita akan melihat variabel name dari variabel usia dan variabel gender. Adapun langkah-langkahnya yaitu kita tetap ke analyze, kemudian pilih reports, kemudian setelah pilih report kalian pilih yang OLAP queues. Ini.
Nah, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian summary variabelnya kita akan pilih, misalkan kita akan pilih tadi adalah melihat variabel name dari variabel usia dan gender. Berarti kita masukkan name-nya ke summary variabel, dimasukkan. Kemudian grouping variabelnya, kita kan ingin melihat name tadi berdasarkan variabel usia dan gender. Maka groupingnya kita masukkan variabel usia dan kita masukkan variabel gender. Nah, kalau sudah, kemudian klik tombol statistiknya. Apa yang ingin kita tahu dari statistik dari variabel name? Kita klik. Secara standarnya itu di sini ada sum, number of case, mean, standar deviasi, percent of total sum, dan percent of total n. Tapi misalkan katakanlah kita tidak menginginkan ini, maka ini bisa dikembalikan. Misalkan di sini saya kembalikan number of case tidak diperlukan misalkan dalam informasi name, maka bisa dikembalikan ke kolom sebelah kiri. Seperti ini. Nah, misalkan kita ingin melihat dari variabel sini kiri, kita ingin misalkan kita membutuhkan informasi, bisa dicari di sini ya, median misalkan, atau misalkan variansinya. Nah, maka kita bisa klik variansinya, kita masukkan ke sebelah kolom kanan. Maka yang di kolom sebelah kanan ini akan ditampilkan nanti ke dalam hasil output. Jadi nggak perlu semua diklik ya, kita hanya yang dibutuhkan saja. Kalau sudah, kemudian continue. Kemudian kalau sudah, kalian tekan untuk title. Title ini judul untuk memperjelas lagi. Seperti ini. Misalkan judulnya, kalau secara standarnya SPSS diberi judul OLAP-Qs, tapi kalau misalkan kalian mau ganti juga bisa di title tadi ya. Budina ulang, di title ini setelah kita klik statistik, kemudian klik title. Nah, di sini kalian klik misalkan judulnya adalah name berdasarkan usia dan gender. Kemudian captionnya kita tulis, misalkan captionnya ini berasal dari data mahasiswa baru. Nah, kalau sudah, kemudian klik continue. Kalau sudah, kemudian kita setelah pengisian sudah selesai, kita klik OK. Nah, maka ini adalah akan keluar hasil dari OLAP-Qs-nya yang di sini ya. Nah, bagaimana cara membacanya, meringkas datanya? Di sini, name berdasarkan usia dan gender. Di sini masih usianya total, gendernya juga total. Jadi, untuk name-nya, summary-nya, itu sum-nya, jumlahnya itu 1827,2. Rata-ratanya 60,907. Standar deviasinya 6,9692 dan seterusnya. Nah, misalkan kita hanya ingin melihat usia tertentu dan gender tertentu. Langkahnya kita tinggal klik saja di sini. Kita klik di total, kita ganti, klik 2 kali. Klik kiri 2 kali. Klik kiri 2 kali seperti ini. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini, ada ini, kemudian kita tutup saja ini. Nah, setelah kita klik 2 kali, di sini akan ada pilihan. Akan ada tanda panah ke bawah. Nah, misalkan kita ingin melihat yang usianya 20 untuk gender pria. Nah, ternyata di sini, oh ini tidak ada jumlahnya ya. Jumlahnya ada berapa? Ini sumnya 157,9, minnya 52,633. Sebentar, Budina akan ulang lagi. Budina akan beri di statistiknya itu adalah number of case. Jadi berapa banyak kasusnya. Ini juga penting. Kita masukkan tadi karena Budina keluarkan, kita masukkan lagi number of case di sini.
Nah, ini ya. Ini. Jadi di sini ada number case-nya, jumlahnya ada 30 sini. Nah, kita klik lagi di sini. Misalkan kita ingin melihat yang usia 22 untuk pria. Ternyata yang usia 22 pria itu ada 2. Jumlahnya 121,1, minnya rata-ratanya 60,550 seperti itu. Kemudian misalkan yang usia 25 untuk pria. Karena tampilannya seperti ini artinya berarti yang usianya 25 untuk gender pria itu tidak ada. Kemudian yang usia 25 untuk gender wanita. Nah, ternyata ada. Di sini yang usianya 25, gendernya wanita itu ada 3. Sumnya 180,4, rata-ratanya 60,133. Kemudian misalkan kita ingin melihat yang usia 22 untuk gender total. Gender total artinya berarti untuk gender pria dan wanita. Ternyata di sini jumlahnya ada 6. Seperti itu. Nah, itu adalah kegunaan dari OLAP use. Begitu ya. Ini sudah untuk descriptive data, sudah selesai. Jadi nanti kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan, kita bisa diskusikan, nanti bisa lewat WA group, bisa lewat Spada, ataupun bisa lewat Zoom ataupun Google Meet. Seperti itu, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.